Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Nurhadiansyah, NIM 1011697 dari kelas IoT 2, ingin mempresentasikan tugas besar IoT dengan judul Sistem Monitoring Hidroponik dengan metode NFT dan DFT berbasis IoT. Berikut adalah alat yang digunakan. Di sini saya menggunakan Raspberry Pi 3, kemudian Arduino Uno, lalu ada sensor pH, sensor TDS, sensor suhu, dan 2 buah relay. Di sini saya menggunakan adapter DC 5V 5A karena untuk mensuplai arus untuk sensor. Di sini memakai resistor untuk menahan arus biar enggak langsung. Oke, langsung saja ke implementasi. Di sini saya mengambil studi kasus seorang petani yang merangkap menjadi karyawan swasta, tepatnya di daerah Kopo-Soreang. Sebelum bekerja, beliau menekuni usaha menanam hidroponik sayur-sayuran, berbagai jenis sayuran. Kemudian selalu mengecek setiap pagi dan sore kadar pH dan ppm-nya. Nah, suatu ketika beliau ada panggilan pekerjaan, sehingga pekerjaannya itu mengharuskan beliau keluar kota seminggu sampai sebulan, sehingga tanaman hidroponik beliau tidak terpantau. Untuk itulah sistem ini dibuat agar mempermudah memonitoring tanaman hidroponik, baik itu dari kadar pH, ppm, maupun suhu. Oke, langsung saja kita demokan programnya ya. Yang terlebih dahulu ialah menyalakan Raspberry-nya. Ketika Raspberry menyala, dia otomatis menjalankan si program yang sudah dibuat. Kemudian, karena di sini saya setting delay-nya 5 detik, ketika Raspberry menyala, baru akan menyalakan pompa itu 5 detik kemudian. Nah, kemudian pompa menyala, baik itu yang DFT maupun NFT. Kemudian kita bisa melihatnya di status catatan harian. Jadi semua data pH, ppm itu semuanya langsung masuk ke dalam sistem. Jadi nanti ketika pH-nya itu lebih dari 8 atau kurang dari 6, maka pompa otomatis mati. Ketika pH-nya normal, sirkulasi pompa tetap berjalan. Di sini juga terdapat catatan rekap dan catatan harian. Kita di sini bisa melihat data-data harian, entah itu pakcoy ataupun selada, ppm-nya berapa, pH-nya berapa, serta suhunya. Saya diasumsikan di sini membacanya itu per jam ya. Kemudian sehari berarti terdapat 24 data. Nah, 24 data itu direkap
menjadi rata-ratanya itu di hari tersebut itu berapa. Kemudian datanya masuk ke catatan rekap. Karena di simulasi ini waktunya terbatas, saya akan mengecek apakah relay di sini untuk mematikan dan menyalakan pompa itu berjalan dengan baik atau enggak. Di sini saya menyediakan tombol di catatan harian. Di sini terdapat tombol on off. Ketika ingin menyalakan atau mematikan, di sini tekan on saja. Kemudian Raspberry akan merespon dan pompa akan menyala. Nah, kemudian pompa menyala. Setelah itu terdapat juga untuk mengecek efektivitas tanaman. Di sini saya menggunakan 2 tanaman, yaitu pakcoy dan selada. Efektivitas itu untuk mengecek tanaman kita itu baik atau buruk sih perkembangannya gitu. Kemudian di sini kita milih pakcoy misalnya. Terdapat 3 variabel, yaitu lebar daun, lebar batang, sama jumlah daun. Di sini saya mencontohkan tanaman pakcoy. Kita hitung lebar daun yang paling besar itu berapa. Misal di sini 6 ya. 6. Kemudian lebar batangnya juga menggunakan jangka sorong. Kemudian jumlah daunnya 6. Lalu kita masukkan ke rekap hari keberapa gitu. Di sini hari ke misalnya hari ke 16. Kemudian di sini kita hitung dan hasilnya pun normal atau baik. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.